Di Indonesia itu orang nggak sholat banyak, nggak poso ya wakil. Tapi nak kon mangan ayam tiren itu nggak mau. Artinya apa? Wali Songo itu berhasil menanamkan haram bahkan bagi orang yang tidak mengindahkan sholat. Ya misalnya ada warung itu terkenal jual ayam tiren, itu mesti diciri. Padahal dia nera sholat itu ya fasik, orang poso ya fasik. Mestinya mangan batang yang menisan fasik kan ya. Tapi tidak juga. Nah, kata Imam Syafi'i, naklul amah anil amah itu penting. Saya ulang lagi, naklul amah anil amah itu penting. Makanya guyonannya saya tuh pernah ditanya seorang jurnalis. Ini kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu, ya ketika kerusuhan Mei dulu, itu daging apa itu babi itu utuh di pasar. Yang dicuri itu daging kambing. Lah yang jarah itu ditanya, kenapa tidak nyuri daging babi? Haram. Nah memangnya nyuri kambing itu halal. Jadi intinya maling saja masih bermadhab. Berarti masih. Saya punya teman di Jogja di pedalaman. Kebetulan satu satu tempat kerja sama saya. Gue cerita, nak ngurmat babi ku ning jopo. Wong tanggaku Gus nak ngurmat babi ning jopo. Nak wedhus ning kandang. Kena apa? Mergo babi itu ora dicolong. Haram. Nak nyolong wedhus Gus mergo halal. Jadi artinya itu pendidikan halal haram nganti maling kuwi jek ini. Itu nak setengah-setengah soleh nyolong itu nyolong pitik ta nyolong babi sing apit go mayur apa. Pitik mergo apa? Halal. Ini cerita. Jadi intinya itu. Nah, Wali Songo itu di bab hukum itu memang berhasil. Nikah juga gitu. Meskipun mereka orang fasik, itu gak kepengen nikah itu gak sah. Tetap kepengen nikah itu sah. Ayat juga gitu. Ini fatwa kulo sekali. Kulo nu nate diundang mengakatkan orang yang habis duhur itu nanti ada ketoprak. Tontonan ketoprak. Bukan tontonan pacul goa. Dulu itu memang kulo nate tangga Gus Muhyidd itu riyen nama kesenian. Pacul goa itu nama kesenian. Ya wong itu lucu tak kok. Gus mungkin jam 09.00 ngangkat nang aku. Tapi mungkin batu dulu wonten ketoprak. Jenengan takon delok ketoprak Gus takon ngangkat motor. Terus ya wong jenenge jam 09.00 nganti jam 12.00 itu kan wis ya sindene wis nang kono macam-macam nang kono lah sama majelis. Tapi kula kiai tenan dadi rapati terganggu. Kula kan kiai sufi ya fakih. Sampean kan mutasawwif mutor. Tasawuf karena kepeksa SK tadi. Itu enggak boleh ilmu kok mukroh itu enggak boleh mutor. Karena saya baca itu malamnya itu sering ngipi ketemu ulama-ulama dan saya sering baca. Malah yudroku buluh, la yudroku buluh. Masyarakat wis seneng ketok. Jo sampai juga seneng akad yang tidak. Pernah juga di tetangga desa saya ada orang mati karena oplosan. Itu kayaknya soal saya. Gus saya datang nggak ke jenazah. Kamu harus datang supaya jenazah itu dikelola ala Islam. Kalau orang-orang soleh tidak datang nanti dikelola ala orang fasik. Itu sih mbak Arab itu terus piye. Terus mendeme di depno terus piye. Jadi kamu datang jangan niati hormat orang fasik tapi hormat syariat Islam di mana jenazah itu muslim tetap wajib disesuaikan syariat nopo. Nah, hal seperti ini harus sampean kaji nanti. Ma la yudroku kullu, la yudroku kullu. Al-maisur la yaskutu bil. Jangan malah diajari tasawuf. Bodoh, kodok kodar. Goblok, kodok kodar. Malah ada sebenarnya ini. Kenapa kayak goblok? Sesuai rencana Tuhan. Nah, repot sih ya. Mboten iki kula wong ngandani Gus Sobi, wong ngandani sampean ora ros. Pokoknya masih yo jurusan tasawuf, pokoknya dulang fikih mau Gus dicekoki fikih. Ya setuju nggih, jurusan tasawuf tapi ngaji nih. Oke, nah ora tazan dako. Lha niku masyhur makalah iki. Man tafaqqaha wa lam yatasawwaf namung tafas.
Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah tazan. Tazan tak kau kafir sih. Parah gak jadi kafir. Kowe tasawuf nemen-nemen rai-rai frustasi ngene, dadi wah dadi wujud yakin. Rai-rai ngene Gus, mbok ulang tasawuf tok, dadi wah dadi wujud. Gayane fana suwe-suwe yo rada weng ngono. Tapi nak dilatih fikih, makmum masbuk, makmum muwafaq. Ana makmum masbuk. Dekne iku istighol mbek iftitah. Ora maca Fatihah. Imame kadung rukuk. Enggak ditoleransi kok istighol bis sunnah anil fard. Oh nak ngono wis mesti bingung ra ngarah dadi wahdatul wujud. Engko sinau iku tok wis bingung. Ana wong kadung sujud, eling ora kunut, kok balik kunut salate batal. Mergo tarkul fardhi lisun. Oh wis ra ngarah dadi wahdatul wujud. Nek rai-rai ngene diajari tasawuf. Ana wali. Pewasir didungani dadi beras. Wah. Bojone ngamuk ora ana nafkah pasir dongane dadi emas. Khayal kabeh yakin. Lho nak niru waline ra apa-apa, nak niru khayale. Bahaya Gus, wong itu rai-rai ini diajari tasawuf niku. Mboten maksud kula sing tasawuf tambah fikih iki cerita. Ya ustaz-ustaz pokoke dicekoki fikih mawon, Gus. Kowe mulang tasawuf seprapat jam liyane iku diulang fikih. Kon ngapal lho syarat rukune salat, mungkin ngomel dhewe pokoke. Bahaya ngono wae bahaya. Ya wadah Imam Syafi'i itu memang bahaya karena tasawuf itu tadi, tasawuf dulu itu makanya masa-masa kita kayak disarang, tasawuf itu gak diajarkan sama sekali. Hanya Mbah Mun baca kitab tasawuf itu saja yang boleh hanya anak tamat aliyah. Ya di pondok-pondok gitu semua yang boleh itu hanya yang sudah tamat aliyah, tamat ini. Itu aja Kiai ini mau coba rapati tenanan. Masih kiai sepuh ya baik gremeng, nggak kabeh pengiran dong, sebelumnya orang arti ini boy. Bos gremeng-gremeng sih. Tapi nak mulang fikih itu mana anak? Syarat saya nikah. Yang jadi wali ahakul awliya bitaswid abun fa abu semua akhun sakit ngene-ngene semua. Oh itu mana anak? Syarat saya nikah ngene-ngene. Wong wedoke kudu ora mahram, kudu kholiyatan minan nikah wa minal iddah. Wes pokoknya itu mana anak? Karena kalau kamu enggak sah nikah zina diancam-ancam sithik. Antas apa ora? Kowe kudu rido. Mbek apa sing digarisno kowe? Goblok kowe kudu rido. Ora payu rabi kudu itu. Makanya tadi kalau suwun nak pondok-pondok gini itu harus mengkaji fikih. Yang tenanan belajar. Lah soal kok tasawuf itu di hati saja. Atus kula nu nak salat ya standar fikih. Meskipun nanti atine tasawuf. Allah gak wajib nampa salat. Allah ya faluma yes. Itu ya sudah sambil lalu aja. Itu tetap standarnya. Makanya trauma-trauma cerita Husain Al-Hallaj, cerita Siti Jenar, cerita macam-macam. Itu diantaranya karena fikih sama tasawufnya itu tidak imbang. Semenjak itu kiai Jawa trauma. Soalnya germondo kon batik fikih ya, kon belajar fasolatan, pokoknya fikih. Napa? Aku lalu setuju dengan Gus Muhammad, kepinginnya yo fikih. Dan ane tasawuf tompo ae. Gak jelas ya kersane. Nah ini kalau waos musnadus Syafi'i. Kersane ngertos asline susah dadi ulama. Karena memang ijtihad itu, bisa ulang lagi, ijtihad itu dari lafat-lafat sing ihtimal. Saya ulang lagi dari lafat-lafat sing nopo ihtimal. Kalau waos ini. Akhbarona Malik an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbasin wa Aba Salama ikhtalafa fil mar'ah. Jadi dulu ya debat. Jadi yang debat tidak hanya LBM-nya NU itu enggak. Tapi juga dulu sahabat debat. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Ikhtalafa fil mar'ah sing tanfusu ba'da wafati zawjiha. Tanfusu di sini bermakna talidu. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Faqala Abu Salamah idza nafasat manane waladat faqad halat. Faja Abu Hurairah faqala ana ma abni akhi. Yakni Abbas Salamah. Jadi dulu debat itu ada yang bela. Jadi yang debat ya ada yang pro, ada yang kontra. Yang debat Ibnu Abbas sama Abu Salamah. Abu Hurairah datang. Kamu ikut mana? Saya ikut ini. Misalnya saya ikut cabang cabang Jombang. Saya ikut Rembang. Gus Muhammad saya ikut NTT. Jadi dulu itu ya ada. Mulai dulu itu kadang wong hasud itu ya barokah.
Jadi ceritanya itu Subi al-Aslamiyah setelah suaminya meninggal itu dia melahirkan. Alhasil dia terus ingin nikah sama pemuda yang ganteng. Pemudanya ganteng ya seneng karena Subi ini cantik. Ada orang tua rentah rodok-rodok hasut gak terima ini. Oh idahnya belum selesai nikah. Jadi dia lapor Nabi itu sebenarnya karena mangkok agak-agak mangkel itu. Jadi hasut itu kadang-kadang tuh ya penting untuk jaga kontrol sosial itu. Tapi jangan hasut yang drengki kampungan itu ampun, hasut yang agak ilmiah. Dulu itu Sofia itu cantik sekali, anaknya raja. Sofia binti Khuwe, anaknya tokoh cantik. Itu sebetulnya ketika Ghanimah itu wakoat fi sahmi Dihya al-Kalai. Orang kena Dihya kanca-kancane hasut. Kok enak Dihya untuk wong wayu anak lucu. Wabeh komplain. Ya Rasulullah, innaha la takhillu ilalak. Ini kedah jenengan. Dibagi antar sahabat itu mesti saling doga ikhlas. Iku cara dorang hasud, ya kena Dihya. Jadi kadang-kadang hasud itu penting, asal rontok-rontok bener. Buat ini kalau buatan gawe-gawe, sama nak apalih hadis kata kulo kan, sama rasa pun tak, bos buat ngalalo hasud, ilmu nurung akeh. Loh iya kan ada hadisnya, la hasada illa fisnaten. Nabi redaksikan juga la hasada illa fisnaten. Hasud itu boleh dalam dua hal. Meskipun ulama akhirnya maknanya gobto, itu kan maknanya ulama, tetap Nabi ngeredaksinya pakai apa? La hasad. Nabi juga ngendikan jika hasud itu harus terjadi pada diri Anda, tidak hasad fala tabghi. Kalau kamu hasud, sementing ojo lanjut. Hasud itu fitrah. Misalnya kamu di pondok ustad, ganteng, di bojo elek. Suatu saat cah dalem welek di tukang ngangsu di bojo ayu. Iku mbok kowe fakultas tasawuf tetep hasud tak jamin. Tak jamin. Entekno tasawuf bang. Kayak Gus ngeten iki, Gus Muid, Gus Sobi di santri wayu diwayah kiai liya mesti hasud. Wong aku kiai ini mayo kok dene. Lho kula niku trauma, sering dilapuri kiai. Wonten kiai lapor kula, teng Purworejo niki kisah nyata. Wadah kiai Purworejo, kiai Magelang, kiai Didi lah sering lapor. Kula niku semantep gak wayo. Biasanya umat hasud kula nak krungu kabar, santriku ayu diwayah wong liya. Niku langsung umat hasud kula, aku sing mulang kowe ora wani kok. Ngoten niku mon otomatis. Ya udah Nabi fata tabi, tapi aja terus laco, terus ngalang-ngalangi, terus mitnah, ya segrem-grem sithik ngono wae maksudnya. Sampean pinter ning pondok ustad, ya kan? Gak pernah hasud kan pulang. Jebule bocah sing goblok sing sekolah mbok terus. Suatu saat dadi mubalek tenar. Kayak umat hasudnya enggak? Enggak jawab. Jadi hasud itu tumbuh sesuai konteks sosial. Jadi pemenang atau ngaji ujuk-ujuk terus ketua MUI. Sebenarnya. Saya kasut semangat nih. Makanya Nabi jika hasud itu tidak bisa dihilangkan, sementing fala tabghi, kamu jangan jadi wong sing melebihi apa? Atas karena hasud itu kita tidak ingin pun tahu-tahu lahir. Ya mau misalnya sampean ganteng, ustad pinter, bojomu elek. Pertama nompo. Bareng didolani konco sing cah lanang elek melarat, ajak bojo. Ayo, mesti kamu nih mesti bojomu kelainan. Kok iso gelem kowe iku mesti wong masalah. Padahal di rencana kamu itu kolban salima, pengen di kolbin apa? Salim. Tapi melihat fakta seperti itu tidak bisa. Saya jurusan tasawuf. Nah, akhirnya walhasil itu diprovokasi. Terus Abu Sanabil bilang nikah kamu itu masalah. Hasil sama Nabi disahkan nikah sama anak muda tadi yang memang idahnya sudah watul. Enggak sampean ngerti susahnya jadi seorang Imam Syafi'i. Jadi sekaligus ini maklumat bagi orang-orang yang sering sidik-sidik qala ta'ala tapi tidak ngaji usul fikih. Problem mengkaji Quran, ayat itu berdiri sendiri dan kadang spesifik. Ya tadi misalnya spesifik walladzina yatawaffawna minkum enggak spesifik tentang orang yang ditinggal mati apa? Suaminya dan idahnya itu 4 bulan 10 hari. Sementara ayat wa ulatul ahmal itu partainya partai mutallaqah. Ya akhirnya kan sebagian sahabat ngantuk ya yang watul hamli tidak masuk yang di al-mutafa anha napa? Zaujiku. Nah, itu Imam Syafi'i itu mengkaji itu lama sekali termasuk cara pandang seperti ini. Dan sampai ngerti susahnya jadi seorang ulama.
Ya saya ulang lagi susahnya jadi soal asal usul ijtihad. Di Pulau Waca nggih kersane untuk baru kaya redaksi Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya beliau nerangkan faminha qaulullahi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairu. Jadi kalau perempuan yang diceraikan secara bain, ya saya ulang lagi, perempuan yang diceraikan secara bain, ditalak tiga. Nah, sampean tahu talak tiga itu gimana kalimatnya? Tolak tuki salasan apa tolak tuki tolak tuki tolak tuki. Mau nak sampean salah apa bong cek santri? Untuk menjadi tiga itu tolak tuki salasan apa tolak tuki tolak tuki tolak. Apa dua-duanya itu baik? Rasa tahu kiai ini nak keliru isin, kiai ini isin. Nah itu yang mesti tiga itu tolak tuki salasan. Karena kalau tolak tuki tolak tuki tolak tuki itu bisa semuanya taksis atau semuanya taukid. Jadi kamu bilang tolak tuki, bojomu main WA, wae. Terus kue mangkel mengulang. Mengulang itu ziyadatul bayan apa insa? Kalau insa berarti menambah jumlah. Tapi kalau memperdengarkan ulang berarti tahu dialim no. Ulang tasawuf goblok ya kudu rido mbek kodok kodar. Kowe kudu rido mbek kodok kodar, termasuk kayak goblok kerpayu rabi kudu rido. Mboten ngoten, ini di fikih nongon kok. Bodoh iku dosa ngoten wae kersane. Nah, kalau perempuan itu sudah ditolak bain, itu boleh suaminya pertama kembali setelah nikah sama orang lain. Nah, kata nikah itu akad apa wati? Hatta tangkiha zaujan ghairu. Nah, ini kalau waca redaksi Imam Syafi'i. Fahtamala qaulullah hatta tangkiha zaujan ghairu ayyatazawajaha zaujun sing ghairu. Wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba. Annaha idza uqidat alaiha uqdatun nikah faqad nakah. Wahtamala hatta yusibaha zaujun ghairu. Li anna asman nikah yaqau bil isobah wa yaqau bil aqd. Jadi sebetulnya hatta tangiha zaujan ghairu itu sehingga perempuan tadi menikah dengan suami lain. Nikah itu bisa akad saja, bisa akad plus sudah hubungan inti. Secara lafadz ihtimal. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limra'atin talaqaha zaujuha salasan wa nakaha ba'da rajulun la takhillina hatta tadhubi usailatahu wa yadhubu usailatan. Intinya karena berdasar hadis itu akhirnya nikah yang di Quran hatta tangkiha itu dimaknani apa? Sehingga nikah sama lelaki lain dan sudah hubungan suami nopo istri. Jadi ini Imam Syafi'i itu ingin memaklumatkan bahwa logika lughat itu tidak cukup kecuali berdasar penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang menyangkut iddah. Buatan ini kersane seperti redaksi aslinya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah itu kitab panduannya semua orang madhab Syafi'i. Kitab yang dikarang beliau untuk menjelaskan khas-khas madhab Syafi'i sekaligus belajar Quran. Gitu. Menyangkut iddah misalnya. Dulu itu ada perempuan namanya Subai'ah al-Aslamiyah. Dia suaminya meninggal, kila baru 16 hari. 16 hari betul, wakila 10 hari, pokoknya 16 hari, 10 hari kisaran. Dia melahirkan. Nah, dulu sahabat itu juga debat, yang satu berpikir masuk ayat walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna apa? Azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur wasyra, berarti ini Subai'ah diidahkan 4 bulan 10 hari. Sebagian sahabat cara pandang ini melebu partai, melebu kategori wa ulatul ahmali ajaluhumna ayyadna hamla. Karena dia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya. Tentu secara teori lebih spesifik ayat walladzina yatawaffawna minkum. Saya ulang lagi ya, Subai'ah ini kan jenis perempuan yang ditinggal mati suaminya. Harusnya lebih spesifik sebagai yang iddah berapa 4 bulan 10 hari karena lebih spesifik masuk ayat walladzina yatawaffawna. Tapi sebagian sahabat karena dia hamil ya masuknya ayat wa ulatul ahmali
ajaluna ayatuna napa hamlahu. Jika sahabat itu berdebat, kula waca. Ndak sampean biar ngerti, fikih yang Anda kaji sekarang itu sudah fikih mateng. Kayak di takrib, di mana kula betul takrib nih. Saya juga bawa Musnad Imam Syafi'i sebagai penghormatan pada majelis ilmu. Supaya kalian biasa pakai referensi. Faqala badu ashabi Rasulillah zakarawa al-mutallaqat anna iddatal hawamil ayaduna hamlahu wa dzakara fil mutafa anha arba'ata asyuri wa asyur. Fa'alal hamil al-mutafa anha an ta'tatta arba'ata asyuri wa asyur. Wa anta doa hamlaha hatta ta'tiya bil iddataini ma'an. Ada sahabat yang cara pandang itu ekstrim. Melihat dia ditinggal mati suaminya berarti iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi melihat dia melahirkan iddahnya waktu hamil. Ya dua iddah itu kita terapkan. Ya dua iddah itu kita terapkan. Nah, ini asal usul sebelum ditemukan fikih yang baru. Nah, terus waqala khairuhu min ashabi Rasulillah. Ini yang agak ekstrim, agak provokatif. Idza wada'at dabatniha faqad khallat walau kana zaujuha alas sarir. Ini agak provokatif kata sebagian sahabat. Karena dia sudah melahirkan, ya iddahnya selesai meskipun suaminya belum dikuburkan. Jadi nek ana wong ayu, bojone urung dipendem, kok dek ning lahirno, niku iddahnya selesai. Agak provokatif. Walau kana zaujuha alas sarir. Tapi kena rabi jenis wong wedok iki, kowe darep-arep matine. Karena ini jenis antisosial kan, mosok sing lanang isih urung dipendem wis napa? Nikah. Itu jelas antisosial. Tapi sekaligus menunjukkan sangat cantik. Gak mungkin nono wong kolu ngrabi wong ngono arep banget ayune. Lah wong elek rasa diidatno wis 2 tahun ra mesti payu rabi. Nah ini sampean ben ngerti. Nah, qala Syafi'i ini kitab Ar-Risalah. Itu kan beliau cerita riwayat. Ini agak provokatif memang dawuh sahabat yang ini. Sampai ngendikan walau kana zaujuha alas sari. Artinya meskipun belum dikebumikan, kalau dia sudah watul hamli ya iddahnya selesai. Meskipun suaminya masih alas sari itu belum dikebumikan. Qala Syafi'i. Ini pertama saya baca kitab Ar-Risalah di depan. Seringnya saya baca itu Ihya. Oh. Ini sebagai maklumat kula supaya sampean kitab Ar-Risalah ini dikaji. Meskipun sampai jurusan tasawuf kan jurusan alternatif tadi. Sebenarnya Anda kan ingin milih jurusan apa? Oke, ya cara kula pancen fikih. Tasawuf wis tinggu hiburan. Karena satu-satunya cara sampean ridho mbek goblok, orang ganteng, ra payu rabi. Iku hiburane iku ilmu tasawuf. Mergo wong kudu ridho ambek kodok qadar. Mpun niku hiburan. Mana tasawuf darani suf, sebagian ulama darani tasawuf dari kata suf itu kapuk. Kapuk itu ngeleyang anut angin. Tasawuf itu sebagai urip itu anut angin. Makanya Imam Syafi'i itu orang paling benci ilmu tasawuf. Wus antipati. Tasawuf dengan makna tadi. Beliau itu anti ilmu tasawuf dengan makna tadi. Tapi kalau tasawuf dengan makna ngelola ilmu dengan fikih itu baru benar kata beliau. Syur itu Imam Syafi'i ngendikan, kamu pagi waras belajar tasawuf nggak sampai siang otak kamu ada masalah. Karena kalau pakai tasawuf saja tanpa fikih kamu menjustifikasi semua kesalahan Anda. Wis kodok subuh ora istighfar. Mergo alasannya ini dicatat. Ayo kangkang kalau kodok subuh itu istighfar enggak kan? Nah itu tasawuf ya. Betul tak bukan istighfar. Nah ya malah dele. Makanya Imam Syafi'i masyhur itu. Sama delok teng mana Kitab Syafi'i teng Khilyatul Auliya itu di antara makalah beliau itu. Kamu tasawuf pagi normal, enggak sampai siang tidak ada masalah. Terus masyhur akhirnya beliau itu banyak ashabi Syafi'i bilang man tasawwafa wa lam yatafaqqah itu jadinya tazandaqah. Tapi kalau kamu tafaqqah wa lam yatasawwaf hanya jadi tafassaqah. Kamu tasawuf tanpa fikih itu kafir zindik kan Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu fikih tanpa tasawuf paling banter fasik. Ya paling banter orang fikih kan ngelah hukum. Misalnya saya ini kan nggak kuat puasa. Nak muka sama ane kiai muka neng rumah kan elek. Lu mau ibu silaturahim nego sobi kan. Lah ngono iku jenenge musafir.
Ya wes oleh muka wong musafir. Makanya itu fikih itu tukang ngakali, memang ada cara ngakali, ngakali hukum. Jadi Gus Muid sering lunga pancen mau Jumatan. Itu fikih, mau Jumatan itu hindari Jumatan. Podo, kalau kamu di rumah bojomu ra iso blonjo berdoain, karena melihat tidak bisa belanja kamu harus nyari uang. Tapi nak kowe lunga, oh ndak tahu sudah. Jadi itu jadi khilah itu dibenarkan di fikih. Makanya bisa fasik. Kamu punya kambing 40, mau haul, kamu jual satu, sudah tidak wajib. Jadi fikih itu melahirkan khilatul hukum. Apa khilatul? Nah itu yang jenis bisa bikin fasik. Selain sebelum itu sudah fasik. Jadi fasik double. Terus faba'asu Quraiban maula bin Abbas. Ya faba'asu Quraiban maula bin Abbas ila Ummi Salamah yas'aluha an dzalik. Faja'ahum fa'akhbarahum anna qalat waladat Subai'ah ba'da wafati zawjiha bilayalin fa dzakara dzalika li Rasulillah faqala laha qad halalti fangkah. Jadi dulu itu ya adatnya kalau kiai itu ya kadang-kadang izin takut dhewe ngongkon wong. Ibnu Abbas punya tandalem jenenge Quraib. Nah Quraib ini yang disuruh tanya Ummi Salamah. Ummi Salamah itu istrinya Rasulullah. Ummi Salamah cerita bahwa Rasulullah pernah fatwa tentang Subai'ah bahwa asal dia hamil meskipun suaminya baru meninggal kok dia melahirkan berarti idahnya selesai. Artinya yang ayat walladzina yatawaffawna minkum tadi berarti apa? Mukhtassoh atau makhsusoh selain hamil. Jadi kalau selain hamil idahnya 4 bulan 10 hari, tapi kalau hamil watul hamli berdasar riwayat tentang Subai'ah napa al-Aslamiyah. Jadi dulu tuh yang ngaji ya susahnya seperti ini. Itu yang cerita debatnya Ibnu Abbas sama Abi Salam. Terus akhbarona Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Seterusnya terus suila anil mar'ah ya tawafa an hazaujuha atau yutafa an hazaujuha wa ya hamilun faqala Ibnu Umar idza wadu'at hamlaha faqad halat. Fa akhbarahu rajulun minal ansar anna Umar bin Khattab qala law waladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan la halat. Di sahabat itu dulu kalau supaya hukum itu ekstrim ya ada provokatifnya. Meneh ada lagi wis 16 dino. Kasusnya Subai'ah itu sudah 16 hari. Andai kan suaminya meninggal dan istrinya langsung melahirkan, suaminya belum dikebumikan, itu sudah idahnya selesai. Jadi bisa resepsi di depan jenazahnya. Jadi dulu sahabat ya ada yang cara ngendikan fikih itu agak provokatif. Lawaladat wa zaujuha ala saririh lam yudfan halat. Ya karena sudah watul hamli. Tadi kemungkinannya tadi. Saking nekate sing wedok atau saking ayune nganti wong kehilangan etika sosial. Mau nak elek wis ora usah idah wis idah dhewe no. Otomatis no. Nah, saya ingin ilmu-ilmunya Imam Syafi'i seperti ini spesial tak baca. Jadi saya pernah ngaji Mustad Syafi'i, pernah ngaji kitab Ar-Risalah. Supaya sampean kalau maknani Quran itu tahu bahwa ayat itu kadang-kadang itu seakan-akan berdiri sendiri padahal itu harus ada konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Tadi misalnya walladzina yatawaffawna minkum, ternyata itu yang tidak hamil. Padahal ayatnya kan seakan-akan umum siapapun yang ditinggal mati suaminya maka idahnya arba'ata asyhur wa asyra. Sama wal mutallaqatu asal mutallaqat ya tarabasna bi anfusina salah satu. Nyatanya yang dawatil hamli ikutnya partai wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamla. Nah, hal seperti ini tuh hamba harus ngaji. Kalau ini enggak dikaji ya tadi belajar tasawuf. Wong sing penting hati ini. Salat sing penting eling pangeran. Eling pangeran terus lali rukuk sujud terus salat model piye. Mulane jare wong fikih eling pangeran, nek pangeran wajib no rukuk sujud terus eling pangeran tok ora jelas ilinge iku piye repot. Terus ini yang penting dari kitab Ar-Risalah tadi, naklul amah anil amah. Saya ulang lagi napa? Naklul amah anil amah. Itu Imam Syafi'i senengnya bukan main. Sampai kata beliau, jika itu sudah naklul amah anil amah, itu ada orang yang tanya, itu muta'assif atau muta'anid fiddin. Itu harus kamu lawan, karena itu mempersulit agama. Misalnya begini, cara kula, andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu syartus sihah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah.
Karena saya sering menteror mereka secara ilmu saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani sowan pangeran dewi meliti temen. Pokoknya tak kayak analogi-analogi yang lha kowe sowan kiai dhewe ane rawani kok sowan pangeran dhewe kok meliti itu. Susu bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senengane nak ziri wong. Mulane keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek saleh wong. Enggak boleh. Itu barokahnya niku Gus Sofi tak omongi ngono terus. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Wa idza kunta fihim faqum talahumus shalat faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu. Terus fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum. Itu kan susahnya kayak apa? Hadi salatu Siddatil Khauf dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Makanya pikirannya Ahmad bin Hanbal andaikan jamaah itu tidak syartun fi sihhati salat la tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Siddatil Khauf. Andaikan jamaah itu tidak syarat hanya sholat, pasti Nabi meninggalkan jamaah ketika sholat Siddatil. Tapi nyatanya Nabi tolak. Ketika Rasulullah gerah sampai yuhada baina rajulan, ketika ke masjid harus dipapa 2 orang, tetap jamaah. Itu menunjukkan betapa ekstrimnya jamaah. Apalagi masyhur kan, kalau jamaah itu misalnya sholat temerat. Misalnya gini, sampai nyupir dhewean sekali ngantuk tabrak. Tapi nak sampean jadi penumpang. Supirnya profesional, kuantok, angop, mangan tetep nggon. Jadi sampean jamaah bareng wali kira walilah melok rombongan. Iya kan, masyhur kan ceritanya Syekhona Khalil kalau beliau pas ibu diminta lah. Alkin marbuka. Yo Cio, aku ape mulang, supaya anggere takoki muni ngenteni rombongan. Maksudnya kira ora usah jawab kok ngenteni rombongan. Karena kalau satu bis itu yang dimintai pertanggungjawaban hanya supir. Kowe angop ngantuk tetap tok tujuan. Tapi kalau kamu nyupir sendiri, kamu harus tanggung jawab sendiri. Dan potongan nasib sial mesti guling yakin. Jadi itu filosofi jamaah itu harus tertanam di hati sehingga enggak butuh tadi keamanan juru takzir tadi kayak. Nah, keamanan malah seneng nek ono sing salah iku kegiatan takzir. Repot ya. Nah, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Saya ulang lagi, ilmu itu harus dilatih seperti itu. Ilmu itu harus berdiri sendiri di atas khauf, di atas takutan, di atas. Terus fa'akom ta'ala qasru antaksuru minas sholat. Dulu orang maknani qasr, itu ya seperti di fikih, sholat 4 jadi 2, sholat apal. Tapi kalau Ibnu Jarir atau Bari maknani qasr itu begini. Ketika Siddatil Khauf, itu ada qasrus sholat. Maknani qasrus sholat itu yang dulu harus menjadi tidak harus. Misalnya sholat itu harus bersih dari najis. Tapi khusus Siddatil Khauf meskipun kamu hamilus sef dan sef itu ada dam makfu. Berarti syaratnya dikoser. Maksudnya aturan sholat yang harus apa? Bersih dari darah atau dari najis, syarat itu dihilangkan atau dicendak, dikurangi menjadi tidak wajib. Yang dulu syaratnya sholat tidak boleh salah sukharokatin mutawaliyatin, sekarang dihilangkan bahkan boleh fauqa salas. Itu cara Ibnu Jarir. Jadi antak suruh minas sholat bukan sekedar jumlahnya 4 menjadi 2, tapi qasrus syurut wal wajibat. Yang dulu syarat menjadi tidak syarat, yang dulu wajib menjadi tidak wajib. Itu kalau tidak ilmu tidak bisa. Tapi nak aku mau mengkaji tasawuf malah takut. Perang supaya menang mau coba ya. Terus mau coba hizib apa ya. Sesuai takut. Jausan mbek Saifi mandindi. Full takoki santri ngoten. Gus, jausan mbek Saifi mandindi. Tak jawab. Ya mandi sing disembadani pangeran ngono. Takokne Gus. Gus, gadah hizib nasr. Baru mandi Gus hizib nasr. Ya mandilan maca kowe ra mandi ya. Aku maca Ja'a Zaidun, mbek maca hizib cek mandi aku Ja'a Zaidun. Itu dulu kan ceritanya keramat-keramatnya guru kan. Ada orang sering kecolongan, kemalingan semongko atau apal sering kemalingan. Matur saya Khona Khalil. Kebetulan beliau pas ngajar koma Zaidun.
Ya mau ditulis, tulis cung koma zaitun. Iku mulai malingnya ngadeg terus nih. Padahal gak usah dongo, wis ditulis. Ternyata kertas dibuka mau koma zaitun. Jadi sementing sing maca ora. Saya mohon dah. Jadi ini saya bentuk penghormatan kula kalian keluarga besar Yai Anwar sedanten. Niku ilmu itu segala-galanya, terutama fikih. Ya tasawuf itu ya lewat saja. Makanya guru-guru kita ngajarin tasawuf banyak habis mau boyong diajarkan. Saya ngaji bangun hikam itu ya setelah jadi ma'arif, pinter lah. Sampai sekarang saya itu sinau tasawuf itu ya hanya hikam. Ikhya itu 4 juz yang tak sinau ini ya fikihnya. Saya pernah khatam ikhya, tapi yang tak sinau ini fikihnya. Kamu jangan kira ikhya itu hanya bab tasawuf, malah banyak fikihnya. Gitu Gus Win. Berhubung sing maca ora khatam, ora tau ngaji kok nyimpulno. Ikhya iku tasawuf top, tasawuf mbahmu ngaji ra tau. Sampeyan lihat ikhya itu dimulai bab-bab fikih semua. Sampeyan delok bab haji, bab ada semua. Mbok cucu kok wong terkenal. Wah, anggere ngaji ikhya tasawuf dhuwur. Sing ngomong ku ya ora iso maca. Wong macane mudhofilah diwaca rafa. Dia takoki, coba orang-orang sama tanya, namun Ihya Ulumuddin apa Ulumuddin? Enggak sing akeh. Ngaji apa, Kang? Ihya Ulumuddin. Jari Imam Ghazali piye ana mudhofilah rafa. Itu sudah spontan kayak konsensus nasional. Wong sing alim-alim lah yo takoki, maos napa pasanan Ihya? Jadi saake nasibe mudhofilah ning Ulumuddin. Itu koyo konsensus. Ayo ana sing maca Ihya. Oh, mboten enten. Sing maca Ulumuddin ditakoki lho. Kang ngaji apa? Sing ustaz lah. Ihya. Suci Ulumuddin. Lho nak kula mergo ngemelok sing goblok, gebebo goblok. Nak sing goblok tenan ya akeh. Atau sing terakhir kula cerita ilmu malih. Ada ilmu yang enggak bisa dihindari dan ini fatwa saya berkali-kali. Quran itu kalamullah. Seorang lagi Quran itu tapi tanpa lewat ulama, kamu pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Ketika seorang Imam Suyuti, Ibnu Jarir atau Bari semuanya mufassir mesti ngendikan, wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala iyyaka na'budu qulu. Itu kata sandi, kata kunci. Nak Quran itu kalamullah, kemudian Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu terus piye? Fa inna Allah wal ma'bud. Mosok Allah ngendikan ning Kanjeng Nabi iyyaka na'budu. Bisa kamu bayangkan kan fatalnya makna itu. Tapi kalau kamu ngaji sama ulama, hadza qaulullah sing tasyri'an li nabiyih, iya kana butuh ya bener dawuh Allah, tapi minangka wis diulangno ning Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi disuruh ngulang. Makanya berarti ketika Allah ngendikan iya kana butuh kalimatnya gini kira-kira, ya Muhammad qul iya kana butuh. Terus Nabi mengulang iya kana. Lah langsung dawuh Allah ning Kanjeng Nabi kacau betul. Mosok Nabi makbud Allah abid. Nah hal seperti itu kalau kamu tidak ngaji tidak bisa. Kowe nak mau belajar tasawuf tok, kasih hati Fatihah. Nak diwaca ping 7 untuk bojo ayu, nak ping 100 untuk bojo rondo, nak untuk wah ya repot. Nak kiri dadi niku tampung mergawe ngono bar. Dadi Fatihah iku dienggo pemalas-pemalas niku. Arepe wiridan sugih tampung mergawe. Saya ulang lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim juga ngalami hal yang sama. Fakih fayat Allah bitolabil hidayah. Masa Allah donga ihdinas siratal mustaqim. Mau tidak mau harus kamu ngikuti cara pandang ulama. Wa yuqaddar qabla qauli ta'ala ya kana butuh sak terus qulu utawa qul. Nah, baru sohal makna, baru setelah itu makna menjadi sah. Jadi kira-kira kalau Allah ketemu Nabi Muhammad kira-kira ya Kul ya Muhammad iya kana butuh. Nabi ngendikan iya kana butuh. Kul ya Muhammad taliban ad-du'a atau da'iyan ilallah ihdinas siratal mustaqim. Fayaqulu Nabi ihdinas siratal mustaqim. Dadi ku qaulullah taala yang sudah ditatbik atau menjadi miliknya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kamu tidak ngaji fikih tidak bisa. Kamu kira fikih itu hanya halal haram enggak? Ilmu tafsir juga namanya fikih karena fikih itu mutlakul fahmi, mutlakul ma'rifah itu jenis fikih. Makanya di Quran ada ayat apa? Ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaif.
Ma'nafqah maknanya tidak paham. Dan orang kalau sudah alim fikih seperti ini, itu pasti wali. Tadi tidak usah daftar, tadi kan kata Gus Mu'id sudah. Wes jelas mayuridillah bi khairan yufaqihu fit. Udah ada usah mafhum mukhalafah, banyak tersangkanya nanti. Berarti kalau tidak pinter, ya lam yuridillah bi khairan. Udah ada usah mafhum mukhalafah, nanti banyak tersangkanya. Loh Mbah Mun tuh guru saya, bapak ya guru saya. Mbah Mun tuh kalau sama orang alim itu enggak pernah nyalahkan. Kalau nuntung pondok ya dibeling saya naik deh. Tapi Mbah Mun kalau orang hormat pun, masuk santri dan alim dihormat. Pernah ada teman saya itu ya rontok hasut, rontok mervokasi. Nah, Gus Pak jenengan baro, padahal ya saya naik deh. Wong dipilih pangeran ngalim, iku yuridillah bi khairan. Terus ki ape opo ya? Wong pangeran wa yuridillah bi khairan kok aku wani. Iku cara Mbah Mun. Cara sampean alim aku ra wani yakin. Berhubung ra alim wis tenang. Piye-piye wong alim yuridillah bi khairan. Sampai saking ekstrimnya Mbah Mun ini yang agak lazim. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil. Itu kan umumnya ulama itu dipakai tahdzir supaya orang alim itu ya'malu bi ilmi. Kalau kata Mbah Mun ndak, malah enak nang bar. Jadi mu'adzabun min qabli ubadil wasan nak cara Mbah Mun. Dan saya dulu ya eskal Gus Sobi, bareng tak cari itu ada. Saman kalau enggak percaya nyari di sarahnya Burdah yang dikarang Imam Bajuri. Ada yang baca Bajuri. Kalau aku mau coba Bajuri anggap ra alim banyak uang. Kalau mau coba kitab wis akeh Kang, ora kuliah ngene iki opo. Ini mboten niat ngenyek tasjek supaya sampean nyaingi kula. Hasud sing Islami. Hasud Islami wa la hasada illa fis. Jadi kamu harus hasud saya. Saya ingin alim enggak Gus, hafal Quran, ngerti tak? Itu harus dihasuti, wajib itu. Nabi sudah ngertikan la hasada la fisnaten. Kamu tidak boleh hasud kecuali dua hal ini. Malah ke hasud mek kancamu sing dibojo ayu rondo sugih. Iku hasud gak Islami ngono iki. Hasud itu hasud be aku Gus Sobi, ben alim kok Gus Sobi, ben alim kok ben Demersi kok Gus Sobi, Gus Mu'id. Hasud itu ada yang Islam. Saya ulang lagi ya. Jadi dalam hal-hal saya ulang lagi, dalam hal-hal seperti itu harus bersama ilmu lah. Ya napa harus bersama napa? Harus bersama ilmu. Kalau ndak habis kita. Kata Mbah Mun, saya teruskan. Cara Mbah Mun ngeten Gus, mingko beli ubadil losan. Soal dulu sekal. Malah penak nang mlebu swarga, dadi didhisikno hisabe benang bar. Kelas baca di Ihya termasuk di Ihya. Saman kalau enggak percaya cari di Fadhailul Ilm atau Fadhailul Ta'lim. Itu wong alim sing taduru aktabu, fatan daliku aktabu. Orang alim yang jadi karoha itu jadi tontonan di neraka karena dia layak malu bi ilmi. Itu kayak tontonan. Itu di Ihya Gus, itu ceritanya diteruskan. Ketika sudah jadi tontonan itu terus pertama Mbah Mun guyon, wong alim iku barokah ning donya yo ngibur wong akeh, tekan ning akhirat pun neraka yo ngibur wong akeh. Mergo mubeng-mubeng dadi delokane wong akeh. Pertama Mbah Mun guyon. Lama-lama beliau teruskan. Memang ini Mbah Mun benar, di Ihya itu diterangkan, akhirnya Allah ngendikan gini. Inni lam addo ilmi liu adzibah. Aku nganti dako ilmu ning atine ndek niku ora kepen aku nyiksa. Wis lereni siksane wis cukup, saiki kon mlebu swarga. Nah kebetulan yang cerita hadis ini wong-wong bodoh sing kepengin roh wong alim disiksa. Mergo dekne ditakdir bodoh, dadi golek salah wong alim. Sajane riwayate ana terusane. Ana terusane terus diselesaikan. Sampeyan cari di Khasyatul Bajuri. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan ini cara tasri andil hisab supaya hisabnya cepat selesai. Jadi itu dianggap madeg bukan dam. Piye-piye mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wis piye-piye ilmu tok wis barokah. Makanya Abu Hurairah ditanya, bagaimana dengan periwayat hadis yang tidak bisa ngamalkan hadis itu? Kafa birriwayah ilman wa amalan. Dengan hadis itu diriwayatkan kowe ra iso nglakonillah itu menjadi master ilmu. Misale kados kula misale kula ditakoki, "Gus Jumatan wajib ta ora?" Wajib. Lah jenengan kok ora Jumatan? Ya aku fasik menyang ora Jumat. Paling enggak kan jadi hukum bersama nak Jumatan wajib, tarikul Jum'ah, fasik. Ilmunya masih jalan. Timbang ke Jumatan tanpa ilmu, jebule niate iku gak bener. Ilmu itu sudah berdiri sendiri. Paling enggak misalnya innamal amalu binat sodaqah Rasulullah. Lah kowe niatem kok elek, iku urusanku tapi tetap innamal amalu binat.
Jadi Mbah Mun tuh saking senengnya ilmu sampai berkali-kali ngerti. Sampai lihat di Ihya di. Karena orang alim wis kesel. Jadi kamu jangan ngira terus apa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malam mu'adzabun min qabli ubatul wasan itu terus selesai di situ ndak wonten terusan. Sampeyan kalau enggak percaya lihat di Ihya di Fadhailul Ilm. Itu Allah terus neraskan. Iku aja dadi tontonan. Piye-piye aku ndakok ilmu ning ndekne iku wis tak pilih. Wis saiki tak sepuro, siksane wis cukup dilebokno swarga. Karena innama yakhshawa min ibadil ulama tadi. Dia itu tersiksa kalau orang makan ayam tiren, dia tersiksa kalau nikahnya orang tidak sah, dia tersiksa kalau janazatul muslim itu tidak dikebumikan secara benar, tidak dimandikan secara benar. Artinya dia punya komitmen terhadap agama ini, meskipun dia sendiri fasik. Ya kayak tadi, misalnya ada orang mati oplosan, itu geger. Kiai yang kampung situ datang ke saya, Gus ini kalau nyolati buatan mati ini oplosan. Diwe sholati, niati, nekani, prosesi janazatul muslim. Karena kalau kamu tidak datang, nanti mereka punya cara sendiri. Dan itu bisa bahaya. Makanya masyhur Imam Nawawi fatwa, kalau ada orang fasik meninggal dengan cara yang tidak benar, misalnya bunuh diri, orang Islam di situ tetap harus datang. Supaya tetap dikelola ala apa? Islam. Jadi ini kan, ini ilmu. Lalu, saya ulang lagi. Lalu kamu sederhanakan pakai tasawuf. Kabeh kersane pangeran. Makanya kata Sayyid Abdul Al-Haddad, isnadul masyiah itu juga dakbul kufar. Orang kafir ngomong, wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrokna. Jadi isnadul masyiah itu ya kelakuane wong kafir. Malah nak ning surat Yasin lebih ekstrim. Ada orang kaya, orang kafir disuruh sedekah sama orang melarat. Kalau saya sedekah ke dia itu merusak rencana Tuhan. Sampai dia miskin, memang Allah merencanakan dia miskin. Kalau saya mengkayakan dia merusak rencana Tuhan. Itu jelas kan? Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu bi anutimu sing man law yasha'u at'ama. Hadza lam yat'am li annahu arada wa bidzalik. Pamata nutimu berarti ngerusak rencana Allah. Jadi nak kowe nuruti ngono, aku bodoh rencanane Allah, nak kiaiku minterno, kiai perusak rencana Allah. Iku kafir ngono iku, perilaku ngono iku koyo wong kafir. Ya kan sampean nak ngaji Yasin. Lah sampean nganti ra paham mergo mau golek kasihate. Pokoke diamuki terus Gus Muid kersane tasawufe rodok rusak nganggo fikih. Wa idza qila lahum anfiqu tasqala alladziina kafaru lil ladziina ambi anut imu ana ta keingin makan kita. Man ing wong lau yasha ulamun ngersakno sapa Allah atamah mongko maringi dar sapa Allah ing man. Mosok aku ngekek mangan orang, saya ngasih makan orang yang dalam rencana Tuhan memang dia enggak dikasih makan. Makanya saya tidak mau, nanti merusak rencana. Artinya gini, isnadul masyiah itu tidak ada busolihin terus enggak. Kalau orang sholat isnadul masyiah karena merasa dia makhur, dia mutor. Allah yaf'alu ma. Ya kalau orang soleh isnadul masyiah karena masya Allah kana wala masalam. Tapi kalau isnadul masyiah orang tidak soleh itu dipakai khilah, dipakai justifikasi. Alhamdulillah demikian telah kita ikuti bersama ngaji kita bersama Gus Ba hari ini. Semoga ilmu agama yang telah beliau uraikan kepada kita semua hari ini, yang telah beliau ajarkan untuk kita semua hari ini, semoga bermanfaat, menambah ketebalan iman dan takwa kita. Min amin ya rabbal alamin. Demikian juga diharapkan kita selalu bisa mengamalkan ilmu-ilmu agama yang telah kita dapat dari Gus Ba dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diharapkan kita bisa mencerminkan kebaikan dan kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saudara-saudara pengajian kita dari Gus Ba hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.